Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan keadilan, dan Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum al-qisas, diwajibkan atas kalian al-qisas fil qatla, dalam kasus pembunuhan. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman, menyatakan yamtannu ta'ala ala ibadihi al-mu'minin bi annahu farada alaihim al-qisas fil qatla. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebaikannya kepada hamba-hambanya yang beriman, bahwa Allah mewajibkan atas mereka qisas dalam masalah pembunuhan. Wal qisas secara bahasa maknanya adalah kesamaan atau keseimbangan. Ayal musawah fihi an yuqtal al-qatil ala as-sifah allati qutila 'alayha al-maqtul. Adapun maknanya secara istilah syariat, kalau disebutkan qisas, maknanya hendaknya dibunuh orang yang membunuh dengan cara yang sama seperti ketika dia membunuh korbannya. Kalau membunuhnya dengan ditusuk, maka qisasnya dengan ditusuk.
Kalau dia membakar korbannya, maka juga dia harus dibunuh dengan dibakar. Kalau ditimpa dengan batu kepalanya, maka pembunuhnya pun ditimpa dengan batu kepalanya. Ala sifah allati qutila 'alaiha al-maqtul. Dengan sifat yang persis sama seperti korbannya. Wa iqamatun lil 'adli wal qisti bainal 'ibad. Dan juga Allah sebutkan keadilannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk menegakkan keadilan di atas para hamba-hambanya atau atas para hamba-hambanya. Ini khonibina azakumullah dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa sebabnya adalah ketika kaum Yahudi yang mereka pun memiliki syariat qisas, tetapi mereka membedakan antara satu suku dengan suku lainnya. Mereka menilai bahwa Bani Nadir lebih tinggi nilainya daripada Bani Quraidah. Sehingga kalau Bani Nadir yang membunuh Bani Quraidah tidak diqisas, tetapi harus membayar diat, harus membayar tebusan, yaitu 100 wasak tamr, 100 keranjang kurma. Tetapi sebaliknya, kalau Bani Quraidah yang membunuh Bani Nadir, maka harus diqisas. Harus diqisas. Kalaupun keluarganya memaafkan dan meminta diat, maka diatnya 2 kali lipatnya. Diatnya 2 kali lipat, yaitu 200 keranjang kurma. Kalau tadi 100 keranjang, berarti nilainya seorang Bani Nadir 2 kali lipat daripada orang dari Bani Quraidah. Demikian keadaan mereka. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Dibedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kalau dari kaum Ningrat yang membunuh, maka tidak diqisas, tapi bayar diat, bayar denda. Sedangkan mereka kaum Ningrat biasanya kaya, tinggal bayar, selesai. Sebaliknya kalau dari rakyat jelata yang membunuh kaum Ningrat, maka mereka harus dibunuh, harus diqisas. Ini tidak adil. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas dalam masalah pembunuhan dengan musawah, dengan sama. Seorang manusia dengan manusia lainnya sama. Yang dibedakan hanya kalau dia budak, hamba sahaya, atau orang merdeka. Karena memang berbeda nilainya ketika masih ada perbudakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan perbedaan tersebut, al-hurru bil hurri. Orang merdeka dengan orang merdeka. Qisas. Walaupun Bani Quraidah, walaupun Bani Nadir sama. Walaupun turunan Ningrat, walaupun berdarah biru sama. Walaupun dia Bani Fulan dari turunan Quraisy, sama, tidak berbeda. Kalau merdeka dengan orang merdeka sama. Wal 'abdu bil 'abdi. Budak dengan budak. Karena nilainya sama. Wal untha bil untha. Perempuan dengan perempuan. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Kalau dimaafkan oleh walinya, wali dari yang terbunuh, oleh keluarga dari yang terbunuh, maka ikutilah. Artinya dituruti. Bahwa dia sudah memaafkannya, maka tidak diqisas, tinggal diatnya. Diat pun tergantung auliyaul maqtul. Diat pun tergantung wali-wali keluarga yang terbunuh. Kalau meminta diatnya sekian, maka tidak mengapa. Sesuai dengan disebutkan dalam Al-Quran, itu paling tingginya tuntutannya 100 ekor unta atau yang senilai dengan 100 ekor unta. Kalau dia maafkan sudah separuhnya saja, tidak apa-apa. Kalau dimaafkan separuhnya saja, tidak apa-apa.
Kalau dimaafkan seperempatnya, tidak apa-apa. Atau kalau dimaafkan, sudahlah, tidak qisas, tidak pula dia, kami maafkan. Itu haknya keluarganya. Tetapi kalau sebaliknya, kami mintanya 200 ekor unta, tidak bisa. Kenapa? Sudah tertentu dalam Al-Quran 100 paling tinggi, tidak bisa lebih. Maka dikatakan wa tawjihil khitab li'umumil mu'minin. Pembicaraan ini umum untuk seluruh orang beriman. Berarti fihi dalil, padanya ada dalil ala annahu yajib alaihim kullihim, bahwa wajib menegakkan qisas dan wajibnya bagi semuanya. Bagi keluarga yang membunuh harus mendukung. Bahwa saudaramu akan dibunuh harus didukung. Kenapa? Karena ini qisas hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kerabatnya orang yang terbunuh juga ketika menuntut maka dituruti tuntutan qisas. Ya. Demikian pula seluruh kaum muslimin harus mendukung. Karena Allah katakan wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas. Berarti kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Hatta auliyaul qatil, termasuk kerabat-kerabat sang pembunuh, keluarganya. Hatta al-qatil binafsih, bahkan sang pembunuh pun harus ridho. Saya memang berbuat demikian, maka saya siap diqisas. Karena wajib bagi dia juga, dan wajib bagi keluarganya, wajib bagi semuanya untuk menegakkan qisas. Harus memberikan i'anah, dukungan terhadap waliul maqtul, terhadap keluarga yang terbunuh. Idza talabal qisas, kalau mereka menuntut qisas. Wa tamkinuhu minal qatil, dan harus memberikan kemudahan, memperlancar, tidak menghalangi proses terjadinya qisas. Bagaimana kalau menawar? Boleh. Kalau menawar, boleh. Misalnya keluarga sang pembunuh mendatangi keluarga yang terbunuh, kemudian berbicara dengan baik-baik. Gimana kalau diat saja, jangan qisas, sebab dia begini, dia begitu, memberikan alasan-alasan. Barangkali dia akan menurun, tidak menuntut qisas, tapi menuntut diat saja. Atau kalau menuntut diat pun boleh, ditawar. Bagaimana kalau 50 unta saja, atau 25 saja, kami gak mampu untuk membayar 100 ekor unta. Al-muhim, kalau keluarga orang yang terbunuh ini ridho, tidak mengapa untuk tidak menuntut qisas menjadi diat, atau diatnya dikurangi tergantung keridhaan mereka. Tetapi kalau mereka sudah bersikeras dengan keputusannya, saya menuntut qisas, saya sebagai bapaknya keluarganya menuntut qisas, maka keluarga sang pembunuh tidak boleh menghalangi. Tidak boleh menghalangi. Harus menyerahkan anaknya. Ini anak saya, qisas. Karena dia sudah berbuat kejahatan, membunuh saudaranya. Wa annahu la yajuzu lahum an yahulu baina hadzal hadd. Mereka tidak boleh menghalangi proses ditegakkannya hukum qisas. Wa yamna'ul wali min al-iqtisas. Tidak boleh pula menghalangi keluarga yang terbunuh untuk menuntut qisas. Ini berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi meminta dengan baik-baik, meminta diringankan atau menawar agar jangan qisas. Tapi yang dimaksud di sini, yang dilarang adalah menghalangi. Awas, kalau engkau menuntut qisas, awas. Lihat nanti akibatnya, diancam segala macam, sehingga ketika bagaimana keluarga yang terbunuh, apakah menuntut? Dia mau menuntut tapi takut karena diancam. Nah, ini yang tidak boleh. Tidak boleh bagi keluarga pembunuh untuk menghalangi keluarga yang terbunuh dalam menuntut qisas.
Kama alaihi adatul jahiliyah, sebagaimana yang terjadi dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Wa min asbahahum min iwa'il muhdithin, demikian pula kebiasaan mereka-mereka yang seperti jahiliyah. Apa itu? Kebiasaan iwa al-muhdithin, membela orang yang berdosa, melindungi orang yang berbuat salah, menghalangi untuk ditegakkannya keadilan pada orang yang berbuat salah. Ini kebiasaan jahiliyah, dan kebiasaan orang-orang yang menyerupai jahiliyah. Orang salah ya harus dihukum, seorang pembunuh ya harus dibunuh, seorang yang berbuat jahat maka dia harus menerima pembalasannya dari penguasa. Ini keadilan. Tsumma bayyana tafsil dzalik, kemudian Allah menjelaskan rinciannya. Faqal, Allah berfirman, al-hurru bil hurri yadkhul bimantuqiha adz-dzakar bid-dzakar. Ditunjukkan dalam mantuknya, dalam kalimat-kalimat nas Quran ataupun sunnah, itu ada mantuk, ada mafhum. Mantuk itu teksnya, mafhum itu pemahamannya. Misalnya kalau dikatakan yang laki-laki boleh keluar, maka mantuknya mengatakan yang laki-laki diizinkan keluar. Tapi mafhumnya berarti yang perempuan tidak boleh. Berarti yang perempuan nggak boleh. Apakah ada kalimat berarti yang perempuan nggak boleh dalam kata-kata tadi? Tidak ada. Tapi terpahami. Yang terpahami ini disebut mafhum. Sedangkan yang terucap teksnya disebut mantuk. Istilah sekarang tekstual dan kontekstual. Teks dan konteksnya. Teksnya dan konteksnya. Teks itu adalah mantuk, konteksnya adalah mafhum. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, yadkhul bimantuqiha, itu yang cetakannya ada tambahan qaf, itu keliru. Harusnya setelah ta langsung waw, bukan qaf. Bukan mantiquk. Nah, qafnya satu saja. Yadkhul bimantuqiha adz-dzakar bidz-dzakar. Langsung dipahami secara teksnya bahwa laki-laki dengan laki-laki. Mengapa? Karena teksnya al-hurru maknanya laki-laki. Teksnya al-bil-hurri juga maknanya laki-laki. Demikian pula al-abdu bil-abdi. Al-abdu bil-abdi. Abd laki apa perempuan? Al-abd laki-laki. Karena kalau perempuan amah. Oleh karena itu perhatikan, Allah tidak menyebut lagi masalah laki-laki. Langsung Allah katakan wal unsa bil unsa, dan perempuan dengan perempuan. Loh, bagaimana laki-laki dengan laki-laki? Tadi sudah ada dalam mantuknya. Al-hurru bil hurri, mantuknya menunjukkan laki-laki. Kalau perempuan hurrah. Wal abdu bil abdi, mantuknya menunjukkan laki-laki. Karena kalau perempuan amah, bukan abd. Maka kata Syekh, yadkhul bimantuqiha adz-dzakar bidz-dzakar, laki-laki dengan laki-laki. Baru kemudian Allah sebutkan yang belum tersebut secara teksnya, yaitu unsa. Wal unsa bil unsa, dan perempuan dengan perempuan. Wal unsa bidzakari wadzakari bil unsa, fayakunu mantuquha muqaddaman ala mafhumi qawlihi al-untha bil-untha. Maka kata beliau, termasuk di dalamnya laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki. Artinya laki-laki diqisas karena membunuh perempuan dan perempuan diqisas karena membunuh laki-laki. Kenapa tidak melihat mafhumnya? Perempuan dengan perempuan, mafhumnya berarti kalau dengan laki-laki enggak.
Qala muqaddaman ala mafhum. Teksnya didahulukan di atas mafhumnya. Kenapa? Karena ada dalalatis sunnah. Karena ditunjukkan dalam sunnah. Perempuan juga sama dikisos karena membunuh laki-laki. Laki-laki dikisos karena membunuh perempuan. Ala anna dzakar yuqtal bil unsa. Bahwa laki-laki juga dikisos, dibunuh karena membunuh perempuan. Wa kharaja min umumi hadza, maka keluar dari keumuman ayat ini. Kalimat-kalimat ini sifatnya umum. Pokoknya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki, orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak. Harus ada qisas. Am atau khas? Am. Seluruh yang namanya hamba merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba. Ternyata hadis mengecualikan. Kecuali bapak dan ibu terhadap anaknya. Kalau bapak ibu membunuh anaknya, maka dia tidak diqisas. Dia tidak diqisas. Qanibina azakumullah. Dikecualikan dalam hadis-hadis yang sahih al-abawan. Wa in 'alau. Makna abawan wa in alau, walaupun ke atas, bapaknya bapak, kakek yani bapaknya kakek, wa in ala, wa in alau. Demikian pula ibu, nenek, ibunya nenek, wa in alat, sampai ke atas. Semua dianggap hukumnya hukum bapak dan ibu. Fala yuqtalani bil walad, maka mereka tidak dibunuh qisas karena membunuh anaknya. Tidak. Liwurudi sunnah bidzalik, karena sebutkan beberapa hadis-hadis tentang itu. Ma'anna fi qawlihi ma yamna'uhu, ma'anna fi qawlihi al-qisas ma yadullu ala annahu laysa min al-'adl an yuqtal al-walid bi waladihi. Dan juga bersama dengan hadis-hadis juga tidak termasuk keadilan kalau seorang bapak dibunuh karena membunuh anaknya. Satu, anaknya dia. Dia yang melahirkan, dia yang membesarkan, dia yang memberi makan. Pilih dia sendiri. Itu satu. Dari situ seakan-akan atau semirip dengan budak. Dalam artian itu milik dia, budak dibeli, berarti milik dia. Anak lebih-lebih lagi, miliknya si bapak. Dia yang menyebabkan lahirnya, dan dia yang memberi makannya, dan dia membesarkannya. Yang kedua, kalau itu haknya wali, qisas itu haknya waliul maktul, maka yang terbunuh tadi siapa? Siapa walinya? Ya bapak tadi. Maka dialah walinya. Apakah dia menuntut qisas dirinya sendiri? Itu yang kedua. Sehingga ada beberapa alasan. Pertama, hadis yang sudah, kalau sudah ada hadis nggak bisa dibantah. Yang kedua, karena dialah yang memilikinya. Yang ketiga, karena dialah walinya. Maka laisa minal adli, tidak termasuk keadilan kalau seorang bapak dibunuh karena membunuh anaknya. Wali anna ma fi qalbil walid. Alasan keempat, bahwa hati seorang bapak tetap memiliki kasih sayang kepada anaknya, tetap memiliki rahmat kepada anaknya. Maka rahmat dan kasih sayang seorang bapak atau ibu terhadap anaknya, tidak mungkin dia membunuh anaknya, kecuali ada hal besar yang keterlaluan. Seperti kejahatan si anak yang luar biasa, durhaka yang luar biasa sampai bapaknya membunuhnya, atau karena ketidaksempurnaan akal si bapak atau si ibu tadi, gak waras. Dan itu yang terjadi, yang sering kita lihat, bunuh anaknya semua, terus dia membunuh dirinya, ternyata dirinya gak mati. Apa itu? Gak waras, stres. Wa kharaja minal umumi aydan. Sekarang kekecualian yang kedua.
Kecuali dari keumuman. Ayatnya ayatnya umum. Bahwa setiap laki-laki merdeka dengan laki-laki merdeka, budak dengan budak harus ditegakkan qisas. Kecuali bapak terhadap anaknya. Dan termasuk dikecualikan adalah al-kafir. Seorang yang kafir yang dibunuh oleh seorang muslim, itu juga enggak diqisas. Mengapa? Karena nilainya sangat berbeda muslim dengan kafir. Dan juga nilainya sangat berbeda dari sisi yang ini kawan, yang ini lawan. Tidak mungkin ada seorang diqisas karena membunuh musuhnya, yang anti, yang merupakan musuh dari Islam. Tidak mungkin. Likaunihi ghairu musawin, karena tidak sama antara laki-laki dengan antara kafir dengan muslim. Ma'anal ayat fi khitabil mu'minin khassah. Demikian pula karena ayat berbicara tentang orang-orang mukmin. Apa dalilnya kalau ayat ini berbicara tentang orang mukmin? Karena panggilan pertamanya. Panggilan pertamanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas. Berarti hanya untuk orang yang beriman. Adapun antara mukmin dengan kafir berbeda hukumnya. Tidak sama. Adapun orang kafir yang membunuh seorang mukmin, ya diqisas. Karena mereka hukum asalnya adalah dibunuh, hukum asalnya. Kecuali kalau terikat janji, kecuali kalau kafir dhimmi, kecuali kalau dia dalam keadaan musta'man, meminta perlindungan. Baik, maka terjaga karena masalah-masalah tersebut. Kalau ternyata membunuh muslim, maka kembali kepada hukum asal, dibunuh. Adapun kalau seorang muslim membunuh seorang kafir yang dhimmi, ini terancam dengan ancaman azab yaumul qiyamah. Seorang muslim yang membunuh seorang kafir dhimmi terancam dengan ancaman azab. Man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah. Atau dalam riwayat, dalam hadis lain, man qatala dhimmiyan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, atau siapa yang membunuh seorang kafir dhimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Terancam dengan ancaman azab, dan terancam untuk terhalang masuk surga. Tetapi untuk masalah hukum qisas, dia tidak diqisas. Terkena kewajiban membayar diat. Membayar diat. Qala, demikian pula para hamba sahaya. Wa aidan falaysa minal adli an yuqtal waliyullah bi'aduwih. Ini masih yang tadi. Karena tidak termasuk keadilan kalau dibunuh seorang muslim waliullah hanya karena seorang kafir yang merupakan musuh Allah. Ini masih yang tadi. Wal 'abdu bil 'abdi, budak dengan budak, dzakaran kana aw unta, apakah laki-laki maupun perempuan, tasawut qimatuhuma am ikhtalafat, apakah sama harganya ataupun berbeda harganya, tetap hukumnya ditegakkan qisas. Budak dengan budak. Budak milik saya membunuh budaknya milik tetangga. Bagaimana? Diqisas. Walaupun budak tetangga itu perempuan, budak saya laki-laki, tetap. Atau budak saya yang laki-laki, budak dia perempuan, tetap ditegakkan qisas. Bagaimana kalau harganya berbeda? Budak saya ini mahal harganya, karena dia memiliki keahlian ini, keahlian ini, keahlian ini, sehingga harganya 2 kali lipat budaknya tetangga. Dia budak yang murah, tidak memiliki keahlian apa-apa, tidak memiliki kemampuan ini, kemampuan itu. Bagaimana? Tetap qisas. Kata Syekh Sa'ad rahimahullah, al-'abdu bil 'abdi, budak dengan budak, dzakaran au unta, laki-laki maupun perempuan, tetap ditegakkan qisas.
tasawat qimatuhuma aw ikhtalafat. Apakah sama harganya ataupun berbeda harganya? Punya saya ini harganya 100 juta atau 200 juta, sedangkan punya kamu separuhnya. Nyawa dengan nyawa. Wa dalla mafhumuha ala anna al-hur la yuqtal bil 'abd. Tadi sudah kita bahas tentang mantuk. Mantuknya budak. Laki-laki maupun perempuan, harganya berapapun tetap tegakkan qisas. Itu mantuknya. Mafhumnya berarti kalau budak dengan orang merdeka beda hukumnya. La yuqtal bil 'abdi. Orang merdeka tidak dibunuh hanya karena membunuh seorang budak. Misalnya saya punya budak dibunuh oleh tetangga, bukan budaknya tetangga, oleh tetangga merdeka. Maka nggak bisa saya menuntut qisas. Tidak bisa menuntut qisas. Paling-paling dibayar diatnya. Dan diatnya pun separuh dari orang merdeka. Separuh dari orang merdeka. Atau di bawahnya sesuai dengan keridhaan. Atau mengganti harganya. Karena budak itu dengan dibeli. Kamu dulu belinya berapa? Sekian, saya ganti. Selesai. Ini barakallahu fikum. Walhamdulillah, perbudakan sudah hampir tidak ada. Sudah hampir-hampir tidak ada, sedikit sekali. Qala, dikatakan likaunihi ghairu musawin lahu, karena orang merdeka dengan budak berbeda nilainya. Ghairu musawin, tidak sama. Wal unsa bil unsa, wanita dengan wanita. Ini juga ada beberapa ulama yang mengambil mafhumnya. Mantuknya perempuan dengan perempuan. Mafhumnya berarti kalau perempuan dengan laki-laki berbeda. Ada beberapa ulama yang berpendapat demikian. Akhadha bimafhumiha ba'du ahli ilmi falam yujiz qatl ar-rajul bil mar'ah. Ada beberapa ulama yang mengambil mafhum dari ayat ini, kalau perempuan dengan perempuan artinya berbeda nilainya dengan laki-laki. Maka kalau ada seorang laki-laki yang membunuh seorang wanita, tidak diqisas. Karena laki-laki lebih mahal, lebih tinggi, lebih mulia, lebih besar. Dan Allah katakan walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Tetapi sebaliknya, perempuan yang membunuh laki-laki diqisas karena nilainya lebih tinggi laki-laki. Hadza qaulun. Ini satu pendapat. Walaupun sudah kita bahas bahwa ada beberapa dalil-dalil yang menyatakan dibunuhnya laki-laki karena perempuan, dibunuhnya perempuan karena laki-laki. Artinya dikisasnya seorang laki-laki ketika membunuh perempuan dan dikisasnya seorang perempuan karena membunuh laki-laki. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna al-asla wujubul qawad fil qatl. Dalam ayat ini ada dalil tentang hukum asal dari masalah pembunuhan adalah qisas. Qawad. Wa anna diyah badalun anhu, dan bahwasanya diat itu adalah penggantinya kalau ternyata tidak dituntut qisas dan dimaafkan oleh keluarganya. Dari mana dalilnya? Dari kalimat kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kutiba alaikumul qisas fil qatla, diwajibkan qisas. Allah tidak bicara diat, langsung bicaranya qisas. Diwajibkan qisas, berarti hukum asalnya qisas. Naam, itu hukum asalnya. Kalau saja setiap pembunuh dengan sengaja, apalagi dengan menganiaya, menyiksa, apalagi dengan memperkosanya sampai mati, maka hukumnya qisas. Itu hukum asalnya. Tidak bisa berpindah dari hukum asal kecuali ada alasan-alasan lain. Apakah karena dimaafkan oleh keluarganya, atau karena masalah tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak qisas.
Berarti ikhwan fillah azakumullah fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna al-asla wujubul qawad fil qatl wa anna ad-diyah badalun anhu. Dan yang namanya diyat, tebusan, itu kalau ternyata tidak bisa ditegakkan qisas karena sesuatu hal, baru turun kepada diyat. Maka Allah katakan di antara alasannya sampai tidak ditegakkan qisas karena apa? Faman ufiya lahu, barang siapa yang dimaafkan. Faman ufiya lahu min akhihi syai', kalau ternyata dia dimaafkan oleh saudaranya, ai maknanya afa waliyul maqtuli 'anil qatil ila diyah. Artinya kalau keluarga si mati, keluarga korban memaafkan sang pembunuh, tidak menuntut qisas, maka hendaklah membayar diyatnya. Awafa ba'dal awliya, atau dimaafkan oleh sebagian wali-walinya. Kalau walinya enggak satu bagaimana? Walinya tidak satu. Misalnya yang dibunuh seorang memiliki 5 anak, tidak memiliki kerabat yang lain kecuali anak-anaknya. Makanya ditanya anak-anaknya, bagaimana pendapat kalian? Ini pembunuh bapakmu ini. Qisas, diat, qisas, diat saja. Bagaimana? Maka akan ditanya oleh pengadilan dan akan dilihat oleh mereka siapa yang lebih dominan dalam masalah tuntutan qisas. Begitu ada sebagian memaafkan, tidak bisa qisas. Qisas harus ungkul sempurna, kalian sepakat baru qisas. Kalau kalian berbeda, maka tidak qisas. Kalau afa ba'du al-awliya, dimaafkan oleh sebagian awliya, sudah cukup. Turun dari qisas kepada diyat. Fa innahu yasqutul qisas. Kalau sebagian walinya memaafkan, maka jatuh atau turun dari qisas kepada diyat. Wa tajibud diyah, maka wajib membayar diyat. Wa takunul khiyaratu fil qawad wa ikhtiyarud diyah ila al-wali. Maka yang namanya khiyarah adalah fil qawad, dalam masalah qisas. Qisas apa enggak? Kalau enggak, berarti dia. Khonibillahi'azakumullah. Fa idza 'afa 'anhu wajaba 'ala al-wali ay waliyul maqtul an yattabi'al qatil bil ma'ruf. Kalau ternyata dimaafkan oleh keluarga korban, yakni waliyul maqtul, walinya sang terbunuh, maka hendaklah dituruti atau dituntut sang pembunuh tadi dengan baik. Min ghairi an yashqa alaih, dengan tidak memberatkan. Wala yahmiluhu ma la yutiq, dan jangan memaksa apa yang dia tidak mampu. Bal yuhsinil iqtida wa talab, hendaklah menuntut dengan baik, hendaklah berbuat baik dalam menuntut diatnya. Wala yuharrijuhu, jangan membuat berat dia, jangan menyiksa. Wa 'alal qatil, dan terhadap sang pembunuh, adaun ilaihi bi ihsan, hendaklah menunaikannya dengan baik. Min ghairi mutlin wala naqsin, dengan tidak menunda-nunda, dengan tidak mengurangi. Matl adalah menunda-nunda pembayaran. Dan Nabi sudah mengatakan matlul ghani zulmun. Matlul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda bayar hutang dalam keadaan dia mampu, itu kezaliman. Matlul ghani. Matl menunda-nunda pembayaran. Ghani orang yang cukup. Kalau dia punya tapi dia menunda-nunda, zalim dia. Dia zalim. Maka kata Allah, wa adaun ilaihi bi ihsan, hendaklah ditunaikan dengan baik. Wala isaatan fi'liyah au qauliyah, jangan berbuat jelek, jangan berkata-kata jelek. Nih,
dasar begini, dasar begitu. Nggak boleh. Itu isaah qauliyah. Jangan pula isaah fi'liyah. Dengan dilemparkan ke mukanya misalnya, atau dengan perbuatan yang jelek. Fahal jazaa'ul ihsan ilaihi bil 'afw illa al-ihsan bi husnil qada. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Orang ini sudah berbuat baik kepada kalian, wahai pembunuh. Sudah berbuat baik pada kalian. Apa itu bentuk kebaikannya? Al-'afw, memaafkan kalian, tidak menuntut qisas. Fahal jazaa'ul ihsan bil 'afw illa al-ihsan. Tidaklah balasan kebaikan mereka memaafkan pembunuh dan keluarganya kecuali balasan kebaikan pula. Balaslah dengan kebaikan. Fahal jazaa'ul ihsani bimada ihsanuhum bil 'afwi. Tidaklah balasan kebaikan mereka yang memaafkan illal ihsan, kecuali kebaikan pula, yaitu membayar dia dengan baik, dengan ucapan yang baik, dengan perangai yang baik. Wa hadza ma'murun bihi fi kulli ma thabata fi dhammin nas atau fi dhimamin nas lil insan. Dan ini semua diperintahkan, yakni membayar dengan baik, menunaikan dengan baik. Ini diperintahkan pada semua yang sabit fi dhimamin nas. Dhimamin nas itu dhimmah manusia. Tanggung jawab manusia. Kamu sudah mengambil barang dia, tapi belum bayar. Bayar dengan baik. Jangan ditunda-tunda. Jangan berkata-kata yang jelek. Jangan. Dia sudah baik memberikan barangnya kepada kamu dengan ngutang. Ya sudah, bayarin nanti saja, nggak apa-apa. Itu baik sekali. Kenapa dibalas dengan ngemplang? Setiap ditagih, kamu itu nggak punya kasih sayang, kamu itu. Dia menagih haknya yang kamu sudah katakan besok atau minggu depan. Kamu sudah katakan nanti tanggal sekian, nanti. Terus ditunda-tunda. Zalim. Matlul ghani zulmun. Maka perintah ini sabit pada dhimamin nas. Semua dhimah-dhimah manusia terhadap manusia yang lainnya. Atau engkau sudah memakai rumahnya tapi belum bayar sewa. Ditagih marah-marah. Kok aneh? Dia sudah baik mengizinkan engkau untuk tinggal di situ dalam keadaan belum bayar. Tapi ketika ditagih malah marah. Ini keterlaluan. Dan ternyata banyak kaum muslimin yang masih berperangnya seperti itu. Itu disebut dalam syariat laim. Gak punya terima kasih. Laim itu lawannya karim. Karim itu orang yang ngerti terima kasih. Laim orang yang gak ngerti terima kasih. Sudah diberi kesempatan, sudah diberi barangnya, sudah disilahkan tinggal di sana. Ketika wayahnya dia harus bayar, waktunya dia harus bayar, tiba-tiba marah-marah, bahkan mencaci maki. Ini orang yang tidak tahu terima kasih, orang yang tidak mengerti syukur. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak syukur pada manusia, dia tidak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.